Hehem. Eh, Selamat datang lagi di Denido Channel. Di video kali ini, Denido Channel mau bongkar iStick Pico ya. Ini iStick Pico teman saya, teman kerja saya. Namanya Pak Slamet ya. Dia pengen vaping lagi. Dia udah pakai pot, tapi pengen nyoba pakai mod. Dia punya mod lama iStick Pico ya. iStick Pico, terus ini udah hampir 2 tahun gak dipakai, terus katanya hilang. Dia coba nyari dan ketemu di bawah lemari. Kondisinya itu udah banyak sekali tanah, terus debu, kemudian si kondisi Pico-nya ini lecet-lecet juga. Dan yang paling parah itu berjamur ya. Penyakit stainless kayak gini tuh seringkali berjamur. Terus dia pengen dibersihkan, dia minta tolong ke saya untuk dibersihkan supaya firingnya tetap aman, lancar, dan yang tentunya galak ya. Oke, kita bahas di video kali ini, kita simak bareng-bareng. Mari subscribe dong. Oke, ini iStick Pico-nya. Kita coba cek versi dulu. Ini ya logo liftnya. Versinya 1.10.3. Tentunya auten ya, autentik. Kalau nggak auten biasanya nggak segala yang auten. Kita matikan dulu. Kita buka penutup baterainya. Nah, ini pakai baterai yang kurang bagus sih. Terus kemudian saya kasih tisu dulu untuk landasan supaya nggak kotor nanti. Nah, ini ya perbedaannya, yang auten sama clone tuh biasanya yang auten kalau masih ori semua serta mesinnya ada tanda minnya di tutup baterai. Kalau yang nggak auten biasanya nggak ada ya. Kita buka dulu. Ini tuh udah kotor banget, banyak itu ya tanahnya. Saya bersihkan dulu. Kelihatan ya itu ya serbuk-serbuk tanahnya. Ini susah sekali. Saya coba yang satunya, saya ganti itu ya mata obengnya. Saya coba dulu. Ini susah ya kalau udah kayak gini ya, butuh tenaga ekstra buat bukanya. Sebisa mungkin kalau kalian punya mod disimpan yang baik. Kalau emang udah pengen disimpan dalam pemakaian lama ya disimpan, kasih tisu atau kasih apa yang bisa nyerap cairan atau keringat, habis kena keringat gitu disimpan yang baik biar kalau restorasi atau bongkar-bongkar gini biar nggak susah ya. Ini saya coba pakai karet pun juga nggak bisa. Lalu saya coba yang satunya ya, kalau nggak saya coba yang bawah dulu aja. Ini yang bawah masih lumayan bagus bautnya, bisa kebuka ya, mudah sih bukanya yang bawah. Ini yang PR tuh yang atas. Saya dikerjain teman saya kalau kayak gini susah, sumpah ini susah banget. Ini video saya percepat. Butuh berapa ya? Mungkin kalau udah expert banget, nggak noob kayak saya yang sekedar hobi bongkar terus restorasi gini, udah cepat mungkin ya. Tapi ini alat-alatnya udah lumayan lengkap sih, tapi tetap aja susah. Ini udah bisa kebongkar yang satu ya. Yang satunya itu udah hitam, terus kemudian kayak berkarat gitu. Efek dari tanahnya ya, efek dari tanahnya.
saya coba pakai ukuran baut yang ukuran obeng yang lebih itu ya, lebih besar. Ini udah bisa kebuka. Oke, kita tinggal bongkar mesinnya. Saya rapikan dulu yang lain. Ini baut-bautnya kita pisahkan, kita buka pelan-pelan ya dari bawah tentunya kalau ngebuka iStick Pico ini, karena ada baut lagi di bawahnya dekat per ya. Kita buka tentunya dengan obeng bintang ya. Ini mudah sih kalau yang dalam kayak gini. Terus copot pelan-pelan. Nah, ini ada pernya udah agak berkarat. Terus kita buka bagian yang atas. Oke, kita dorong dari bawah pelan-pelan. Nah, pelan-pelan kita sambil dorong. Oke, sedikit lagi. Nah, ini dia. Akhirnya bisa copot juga. Saya copot pelindung layarnya dulu. Oke, penampakannya seperti ini ya. Mesinnya masih bagus sih kelihatannya. Terus brightness atau kecerahan layarnya juga masih oke ya. Kadang juga di Pico itu permasalahannya ini kan mod lama sekali. Biasanya di kecerahannya itu biasanya redup ya, seringkali redup ya, maklum mod lama itu. Tapi untuk mesinnya dia bagus ya, bisa di upgrade juga, terus banyak fiturnya. Mungkin kapan-kapan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan kalau pengen request tentang update software Pico atau downgrade gitu, bisa tulis di kolom komentar. Coba saya bersihkan pakai kapas dulu dengan minyak kayu putih ini ya. Sedikit susah sih soalnya pakai kapas ya. Ini udah mulai, lapisannya tuh udah mulai terkelupas. Nah, jamur-jamurnya kita bersihkan, putih-putih bentuknya itu, jamur stainless ini. Jamur besi ya. Oke, saya lap-lap dulu. Nah, ini penampakannya masih lumayan bagus sih, cuman cacatnya aja yang terkelupas. Ini juga bagian bawahnya udah kena tanah semua, maklum ya, 2 tahunan nggak dipakai. Terus di bawah lemari kena tanah. Ini bisa dikatakan mati suri ya. Untung pas terakhir usernya ini make itu baterainya dilepas juga, jadi masih selamat juga mesinnya ya. Kemungkinan kalau masih terpasang mungkin udah nggak selamat ya. Ini kayaknya saya kurang mantap ya kalau cuman pakai minyak kayu putih. Saya mau bersihkan dengan air, kemudian kasih sabun ya biar lebih bersih lagi. Ini saya kasih sabun dan air dulu, mau saya rendam. Tapi mesinnya jangan ya. Nah, mesinnya cukup kalian total gini aja, pakai minyak kayu putih itu udah bersih ya, udah bisa bersih. Cukup gitu aja untuk ngilangin si jamurnya ya, karena di bagian soldernya itu juga ada jamurnya ya di sini ya. Ini juga bagian tembaga di bawahnya masih ada jamur sedikit.
Kalau untuk si plastik atomnya bagian bawah ini sih masih aman ya, soalnya cuman kena tanah, cukup dibersihin gini aja. Oke, bagian bawah udah hampir bersih, bagian samping juga dibersihin ya. Sebisa mungkin kalau mau restorasi gini bersihkan semuanya, pakai kuas juga bisa, yang penting pelan-pelan aja, takut komponennya nanti lepas malah nggak bisa hidup mesinnya. Ini mesinnya tuh masih hidup, masih bagus banget menurut saya, masih bisa dipakai jangka lama insya Allah. Ini single baterai tapi performanya lumayan banget, dikasih RDA single coil terus kasih Clapton, udah enak. Oke, kita bersihkan dulu ya. Oke, ini udah agak bersih sih. Kita coba tes dulu apakah tadi nyopotnya bener atau enggak. Kita coba dulu apakah masih hidup. Ya, ini masih bisa ya, tandanya nggak ada kerusakan, masih bisa nyala ya. Terus kemudian ini masih agak kotor di bagian chargernya, bersihin aja pakai minyak kayu putih gitu cukup. Bisa lumayan kinclong lagi sih, yang penting telaten ya. Kalau kayak gini barang-barang lawas tuh ya gimana sih, udah lawas juga. Yang penting mesinnya masih jos ini. Di akhir-akhir ini tuh Vico lagi naik-naiknya ya. Harganya bekas tuh yang kemarin lihat di postingan, yang punjel-punjel gitu aja masih nyampe 200-an ya. Terus kemudian ada juga yang resin itu sampai 500 kemarin. Harganya lumayan bagus sih Vico ini, soalnya banyak banget yang nyari, terus langka juga. Pasti kalau ada orang yang ngejual tuh mahal, lumayan mahal sih ketimbang mod-mod baru di kelasnya kayak gini. Terus banyak juga yang dipakai buat MTL-an ya, MTL-an pakai saltnik gitu banyak. Terus kalau saya sendiri pakai single coil ya, pakai RDA nya Bosch Nano itu, pakai Alien itu udah enak banget. Kita coba bersihkan dulu di bagian atasnya. Ini yang tadi susah banget buat ngebongkarnya karena jamurnya ya. Sebenarnya kalau disimpan gitu yang penting nggak kena air, nggak lembab gitu aja, insya Allah kalau bongkar-bongkarnya mudah sih. Ini juga di bagian springnya itu masih bisa mantul ya. Keluhan lagi biasanya stick Vico tuh kalau si springnya udah lama kena liquid terus, leaking dari liquid itu nggak bisa mantul lagi ya, karena mungkin pernya udah aus juga. Kalau nggak salah ini tuh pakai karet ya, pakai karet gitu untuk memantulkan si springnya atau kursi konektor dari stick Vico nya. Ini dikasih remover gitu aja nanti udah bisa kinclong lagi sih kalau menurut saya.
udah bagus lagi. Nah, kita bersihkan dulu bagian ini. Oke. Nah, ini bagian baterai itu yang banyak jamurnya. Nah, ini saya kasih minyak kayu putih ya, terus saya putar-putar gitu biar si pin konektornya itu bisa kinclong lagi, kemudian springnya juga bagus lagi. Sebenarnya lebih bagus dibongkar semuanya sampai ke kabel-kabelnya itu kita copotin, tapi ini berhubung masih bagus ya udah pakai gini aja. Nah, ini udah selesai pencucian ya, tadi udah saya rendam, kemudian ini saya keringkan pakai tisu gitu aja. Yang penting airnya tuh bisa kering, nggak ada airnya, pastikan nggak ada airnya. Nah, ini si baut sama si tutup bawahnya udah selesai, kemudian tombol plus minusnya. Oke, ini udah selesai. Coba kita pasang, kita rakit lagi ya. Oke, ini biasanya posisi dari plusnya itu sebelah kanan ya, sebelah kanan dari video ini, sebelah kanan. Kita pasang pernya dulu. Oke, kita dudukkan gini. Oh iya, saya lupa harus dimasukkan dulu bos. Kita pasang pelindung layarnya. Nah, seringkali ini di custom juga ya, pakai skotlet gitu biar bisa ada warnanya, entah itu kuning, merah dan lain sebagainya. Kita selipkan di bagian bawah layar ya. Kawan-kawan kalau buat video lagi, kalau kalian pengen lihat prosesi pewarnaannya, silahkan request ya di kolom komentar, nanti saya kasih tutorialnya untuk mewarnai si layar iStick Pico ini. Oke, kita pasang bagian bawahnya dulu. Kita udah masukin tadi mesinnya, kita pasang, jangan sampai ketukar ya, karena baut dari si bagian bawah ini dengan baut bodinya tuh beda ya, lebih gedean baut di bodi. Kalau bagian bawah ini tuh agak kecil sedikit. Kita kencangkan. Oke, sudah. Ini spring barnya masih bagus, walau tadi agak berkerak, tapi udah kita bersihkan. Pastikan kencang ya biar springnya itu bagus. Oke, ini udah bisa. Kita coba dulu apakah nyala. Oke, oh nyala. Ini masih terang banget loh ya, ini masih bagus layarnya. Kita copot dulu, kita pasangi baut-bautnya. Kita mulai dari bawah ya, misalnya yang paling mudah tuh yang bawah tadi. Kita baut dulu pelan aja, nggak usah sampai kencang-kencang banget, yang penting itu rapat. Kemudian jangan terlalu kencang banget, nanti kalau ngebukanya bakal susah lagi. Yang penting udah rapat gitu aja. Nah, ini kalau udah lama nggak dipakai gitu, biasanya harus pas ya posisi dari si bautnya itu. Kalau bagian kanan ya kanan, kiri ya kiri, nggak bisa ditukar biasanya kalau udah barang-barang lama gini. Nah, ini kita pasang dulu bagian atas. Oke, bisa, aman. Oke, ini yang bagian susah tadi ya, susah banget. Oke, ini nampaknya nggak bisa masuk ya. Saya ganti dulu obengnya, saya ganti dulu obengnya. Oke, maaf ya kalau suaranya kurang agak jelas, karena posisi recordnya ini di tengah jalan hujan, jadi mungkin kalau ada suara hujan mohon maklum. Oke,
Kayaknya agak susah yang ngencangannya. Oke, ini nampaknya tadi tuh salah posisi ya bautnya. Harusnya di sisi lain saya pasang di sebelahnya. Ini udah bisa, karena tadi tuh harusnya pas ya. Kalau kayak gini tuh nggak bisa dibolak-balik ya, kalau udah lama nggak pernah dibongkar atau udah lama banget nggak dipakai. Oke, ini udah selesai ya. Kita coba pasang dulu baterainya. Oke, udah bisa, aman, lancar. Saya coba pakaiin RDA saya dulu. Nah, ini STIC Pico saya posisinya itu redup, nggak tahu dari software atau hardwarenya. Nanti kapan-kapan mau saya downgrade ke 103, karena ini software yang sekarang tuh Artivox ya. Oke, ini saya pakaikan RDA saya dahulu. Ya, ini tombolnya masih kliki juga, kebaca 3,8. saya pakai alien. Oh, ini lumayan ya performanya. Udah mati suri sekitar hampir 2 tahunan. Oke, kita teteskan liquidnya dulu ya, kita coba. Bisa meletakkan, masih jos ini mesinnya. Oke, ini udah bisa saya kembalikan nanti modnya. Mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pengen tanya-tanya langsung tulis komentar aja di bawah. Jangan lupa kalau bermanfaat share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.